Paus Sylvester pertama. Mungkin Anda pernah dengar namanya kan? Sering banget dikaitkan sama cerita-cerita ya luar biasa dari abad keempat. Tapi pertanyaannya, seberapa banyak sih dari cerita itu yang beneran fakta? Nah, kali ini kita bakal coba kupas tuntas sosok pemimpin gereja ini yang hidup persis di antara sejarah dan legenda. Oke, kita langsung masuk aja ya. Kalau kita ngomongin Paus Sylvester I, yang kebayang tuh seringnya bukan soal pemimpin gereja yang ngurusin administrasi. Bukan, tapi lebih ke pahlawan dari dongeng. Ada cerita soal naga, kaisar yang super kuat, bahkan mujizat penyembuhan. Nah, ini dia nih, inti legendanya. Ada dua aksi heroik yang paling terkenal. Pertama, ngalahin makhluk mitos, dan kedua, bikin penguasa terkuat di dunia Romawi waktu itu, Kaisar Konstantinus, jadi bertobat. Ya, cerita-cerita inilah yang ngebentuk citranya selama ratusan tahun, bikin dia jadi sosok yang kayaknya lebih besar dari kenyataan. Oke, ini dia pertanyaan besarnya. Di balik semua mitos soal naga dan pembaptisan kaisar itu, siapa sih sebenarnya Paus Sylvester I? Ada sosok manusia asli yang memimpin gereja di salah satu momen paling krusial dalam sejarah. Yuk, kita singkirin dulu legendanya, kita cari tahu fakta sejarahnya. Supaya kita bisa ngerti soal Sylvester, kita harus paham dulu konteks zamannya. Dia jadi paus itu bukan di masa-masa penganiayaan yang kejam loh. Justru sebaliknya. Dia menjabat pas banget ketika era baru dimulai buat umat Kristen di seluruh kekaisaran Romawi. Sebuah perubahan total lagi terjadi. Coba deh, lihat lini masa ini. Penting banget nih. Tahun 313, Kaisar Konstantinus ngeluarin Edik Milano. Ini momen besar yang menghentikan semua penganiayaan terhadap umat Kristen. Nah, cuma setahun kemudian, 314, Sylvester diangkat jadi paus. Artinya apa? Artinya seluruh masa jabatannya itu ada di era yang sama sekali baru. Dan konteks ini, wah ini mengubah segalanya. Oke, sekarang kita mulai bedah mana fakta, mana fiksi. Dan kita harus mulai dari hubungannya dengan orang paling berkuasa saat itu, Kaisar Konstantinus. Nah, disinilah batas antara sejarah sama legenda jadi tipis banget. Nah, ini dia mitos paling gedenya. Legendanya bilang Sylvester lah yang membaptis Konstantinus, jadi semacam pembimbing spiritualnya kaisar gitu. Tapi, catatan sejarah bilang lain. Kebanyakan sejarawan setuju kalau Konstantinus itu baru dibaptis pas mau meninggal, dan bukan sama Sylvester. Beda banget kan? Terus ada namanya Konsili Nikea di tahun 325. Ini tuh salah satu pertemuan paling penting dalam sejarah gereja. Tujuannya buat menyelesaikan perdebatan teologis besar soal hakikat Yesus. Momen ini benar-benar menentukan arah kekristenan ke depannya. Dan yang menarik banget apa? Sylvester ternyata nggak datang ke sana. Dia cuma kirim 2 perwakilan. Konsili ini justru dipimpin dan sangat dipengaruhi sama Kaisar Konstantinus sendiri. Jadi kaisarnya ada di sana, pausnya nggak ada. Ini seolah nunjukin siapa yang pegang kendali waktu itu kan? Jadi kalau dia nggak membaptis kaisar, nggak mimpin konsili Nikea juga, terus apa dong yang dia kerjakan? Oke, yuk kita geser dari apa yang nggak dia lakukan ke kontribusi historisnya yang beneran nyata. Dan ini nggak kalah penting loh. Nah, disinilah warisan dia yang sesungguhnya. Sylvester itu bukan penakluk naga, tapi dia itu arsitek institusi. Coba bayangin deh tantangannya. Dia mimpin gereja yang baru aja keluar dari persembunyian, dari komunitas yang dianiaya jadi kekuatan publik. Di bawah pengawasannya dan pastinya dengan dukungan Konstantinus, fondasi fisik gereja di Roma mulai dibangun. Ya, basilika-basilika megah kayak Santo Petrus dan Lateran yang kita tahu sekarang. Dia ikut ngebentuk cara jutaan orang beribadah. Mungkin emang nggak sedramatis legenda, tapi ini pekerjaan yang membangun peradaban. Oke, setelah kita lihat fakta-faktanya, kita balik lagi nih ke pertanyaan di awal. Kenapa sih legenda-legenda itu bisa muncul? Kenapa cerita soal naga dan pembaptisan kaisar itu nempel banget sama nama dia? Jawabannya, seperti biasa dalam sejarah. Ya, politik. Cerita-cerita hebat ini bukan dari abad keempat loh, tapi ditulis ratusan tahun kemudian dengan tujuan yang jelas banget, buat menulis ulang sejarah. Di versi baru ini, paus bukan kaisar yang jadi tokoh utamanya. Jadi legenda ini semacam alat propaganda yang cerdas buat menegaskan kalau otoritas spiritual paus itu di atas para penguasa dunia. Nah, tabel ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Di satu sisi, ada sosok sejarahnya. Seorang administrator penting yang bekerja di bawah bayangan kaisar yang super kuat. Di sisi lain, ada mitosnya. Seorang pahlawan spiritual yang bisa merintah kaisar dan ngalahin kejahatan. Dua gambaran yang beda jauh dari orang yang sama. Jadi pada akhirnya, warisan Sylvester itu ada dua.
Ada pencapaian historisnya yang nyata, yaitu membangun institusi gereja. Tapi ada juga warisan simbolisnya, yaitu sosok legendaris yang diciptakan untuk mewakili kekuatan dan otoritas spiritual kepausan. Mitosnya itu sendiri akhirnya jadi bagian penting dari sejarahnya juga. Kisah Paus Sylvester ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Ini nunjukin kalau narasi atau cerita yang kita buat tentang masa lalu kadang-kadang bisa jadi lebih kuat dari kenyataannya. Jadi, coba kita pikirin, mana yang pada akhirnya lebih ngebentuk dunia kita? Sejarah yang benar-benar kita jalani atau cerita yang kita pilih untuk dipercaya?